Perjalanan hidup Imam Malik, sang penjaga ilmu dan mazhab yang kokoh. Kisah ulama besar yang mewarnai dunia Islam. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang ulama yang begitu teguh memegang prinsip, hingga menolak tekanan dari penguasa? Seorang imam besar yang ilmunya menjadi pegangan bagi jutaan umat Islam hingga hari ini? Dialah Imam Malik, sang pendiri mazhab Maliki, yang dikenal dengan keteguhan, keilmuan, dan sikapnya yang luar biasa dalam membela kebenaran. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya, dan tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton. Perjalanan hidup Imam Malik, sang penjaga ilmu dan mazhab yang kokoh. Imam Malik bin Anas lahir pada tahun 93 Hijriah, sekitar 711 Masehi, di Madinah, kota yang penuh berkah dan menjadi pusat ilmu Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Ia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang keilmuan yang kuat. Kakeknya, Malik bin Abi Amir, adalah seorang tabi'in yang ikut serta dalam perjuangan Islam dan dikenal sebagai seorang pencinta ilmu. Sejak kecil, Imam Malik sudah terbiasa melihat orang-orang di sekitarnya sibuk dalam majelis ilmu. Madinah saat itu adalah kota yang menjadi tempat berkumpulnya ulama besar dan ahli hadis, yang menjadi pewaris ilmu para sahabat Nabi. Ibunya, seorang wanita bijaksana, sangat mendukung pendidikan putranya. Dialah yang pertama kali menanamkan kecintaan terhadap ilmu kepada Imam Malik. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ibunya pernah memakaikan imamah, sorban, kepadanya dan berkata, "Pergilah kepada Robingah bin Abdurrahman, belajarlah darinya adab sebelum engkau belajar ilmu." Sejak saat itu, Imam Malik mulai menghadiri majelis-majelis ilmu. Ia tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi juga mulai mempelajari hadis dan fikih dari para ulama besar Madinah. Cintanya terhadap ilmu begitu kuat, hingga ia rela meninggalkan permainan masa kecilnya demi duduk dalam lingkaran para ulama. Kecerdasan dan ketekunannya membuatnya cepat memahami berbagai ilmu yang diajarkan kepadanya. Imam Malik tidak tumbuh sebagai seorang yang biasa-biasa saja dalam hal menuntut ilmu. Semangat belajarnya sangat luar biasa, hingga ia rela mengorbankan banyak hal demi mendapatkan ilmu yang berkualitas. Ia sering mengunjungi majelis para ulama terkenal di Madinah, bahkan terkadang harus menunggu lama untuk mendapatkan kesempatan bertanya kepada mereka. Sejak usia muda, ia sudah menghafal banyak hadis dan memahami hukum-hukum Islam dengan sangat baik. Bahkan, ia dikenal sebagai salah satu murid terbaik dari Imam Robingah bin Abdurrahman, seorang ulama besar yang dikenal dengan keilmuannya dalam fikih. Imam Malik tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengamalkan apa yang dipelajarinya. Ia selalu menghormati gurunya dan tidak pernah mendebat mereka dengan cara yang tidak sopan. Salah satu kebiasaan menarik Imam Malik adalah tidak pernah menyampaikan hadis Rasulullah kecuali dalam keadaan suci dan berpakaian rapi. Ia meyakini bahwa menyampaikan sabda Nabi adalah sebuah amanah besar yang harus dilakukan dengan penuh kehormatan. Dalam sebuah riwayat, Imam Malik bahkan pernah mandi, mengenakan pakaian terbaiknya, lalu duduk dengan tenang sebelum meriwayatkan satu hadis. Ini menunjukkan betapa besar rasa hormatnya terhadap ilmu dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya terhadap ilmu semakin besar ketika ia mulai belajar dari Imam Nafi, seorang murid dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang terkenal dengan keteguhan dalam berpegang pada sunnah. Dari Nafi, Imam Malik mempelajari banyak hadis yang memiliki sanad kuat, yang kelak menjadi bagian dari kitabnya yang terkenal, Al-Muwatta. Salah satu ciri khas dari Imam Malik adalah kesabarannya dalam belajar dan menyeleksi ilmu yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ia tidak terburu-buru dalam meriwayatkan hadis atau memberikan fatwa. Imam Malik selalu berhati-hati dalam setiap perkataannya, terutama dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. Dalam perjalanan belajarnya, Imam Malik menghabiskan 13 tahun hanya untuk memastikan bahwa ia benar-benar memahami ilmu hadis dan fikih sebelum mengajarkan kepada orang lain. Ia tidak tergesa-gesa menjadi seorang guru, meskipun sudah memiliki ilmu yang luas. Kesabarannya dalam menimba ilmu menjadi salah satu faktor utama mengapa ia dihormati oleh banyak ulama. Suatu ketika, ada seorang pemuda yang datang kepadanya dan berkata,
Aku ingin belajar hadis darimu." Imam Malik pun bertanya, "Apakah engkau sudah siap menanggung kesabaran selama bertahun-tahun untuk mempelajari ilmu ini?" Pemuda itu pun terdiam. Lalu Imam Malik berkata, "Ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada mereka yang tidak bersungguh-sungguh." Kesabaran dan ketekunan Imam Malik tidak hanya terlihat dalam cara belajarnya, tetapi juga dalam cara ia menyeleksi hadis. Ia dikenal sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Jika ada satu hadis yang menurutnya diragukan sanadnya, ia lebih memilih untuk tidak meriwayatkannya. Inilah yang membuat banyak orang menghormati ilmunya. Di antara sekian banyak karya Imam Malik, kitab Al-Muwatta adalah yang paling terkenal. Kitab ini berisi kumpulan hadis dan pendapat para sahabat, serta tabi'in yang menjadi dasar hukum Islam. Imam Malik menyusun kitab ini dengan sangat hati-hati. Ia tidak hanya mengumpulkan hadis, tetapi juga menyaringnya dengan sangat ketat. Selama 40 tahun, Imam Malik menyusun kitab ini, memilih hadis yang paling sahih, dan memastikan bahwa setiap riwayat memiliki sanad yang kuat. Dari ribuan hadis yang dikumpulkannya, hanya sekitar 1.720 hadis yang dimasukkan ke dalam Al-Muwatta. Ini menunjukkan betapa telitinya Imam Malik dalam menjaga keautentikan hadis. Kehebatan Al-Muwatta diakui oleh banyak ulama. Bahkan, Imam Syafi'i pernah berkata, "Tidak ada kitab di muka bumi setelah Al-Quran yang lebih sahih daripada Al-Muwatta." Kitab ini menjadi rujukan utama dalam mazhab Maliki dan banyak dipelajari oleh umat Islam di berbagai belahan dunia hingga hari ini. Keteguhan Imam Malik dalam memegang prinsip membuatnya tidak takut menghadapi tekanan dari penguasa. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur meminta Imam Malik untuk mengeluarkan fatwa yang mendukung kebijakan politiknya. Saat itu, pemerintah ingin mewajibkan baiat, sumpah setia, kepada khalifah dengan paksaan, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Imam Malik dengan tegas menolak permintaan tersebut, dan menyatakan bahwa baiat yang dilakukan dengan paksaan tidak sah dalam Islam. Akibatnya, Imam Malik dipenjara dan dicambuk hingga tubuhnya luka-luka. Namun, meskipun mengalami penyiksaan, ia tetap tidak mau mengubah pendapatnya demi kepentingan penguasa. Keteguhan hatinya dalam membela kebenaran membuatnya semakin dihormati oleh masyarakat. Setelah peristiwa itu, banyak ulama dan murid-muridnya semakin menghormatinya. Mereka melihat bahwa Imam Malik bukan hanya seorang ahli ilmu, tetapi juga seorang yang berani mempertahankan kebenaran, bahkan jika itu mengancam nyawanya. Imam Malik bukan hanya seorang ahli hadis dan fikih, tetapi juga pendiri salah satu mazhab terbesar dalam Islam, yaitu mazhab Maliki. Mazhab ini berkembang luas di berbagai wilayah, terutama di Afrika Utara, Andalusia, Spanyol Islam, Mesir, Sudan, dan sebagian Timur Tengah. Salah satu ciri khas dari mazhab ini adalah menggunakan praktik penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum Islam selain Al-Quran dan hadis. Mengapa praktik penduduk Madinah begitu penting dalam mazhab Maliki? Imam Malik berkeyakinan bahwa Madinah adalah tempat tinggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga kebiasaan penduduknya adalah cerminan dari sunnah yang sebenarnya. Beliau berpendapat bahwa praktik yang sudah dilakukan secara turun-temurun di Madinah memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam, karena berasal langsung dari lingkungan yang paling dekat dengan Rasulullah. Selain itu, mazhab Maliki juga dikenal dengan pendekatannya yang fleksibel dalam menyelesaikan masalah umat. Jika ada suatu persoalan yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, maka Imam Malik menggunakan metode maslahah mursalah, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Inilah yang membuat mazhab Maliki tetap relevan dan diterapkan oleh banyak komunitas Muslim di berbagai belahan dunia. Mazhab Maliki bukan hanya berpengaruh dalam hukum Islam, tetapi juga dalam sistem pemerintahan Islam di berbagai wilayah. Banyak negara Islam klasik, seperti Kekhalifahan Abbasiyah dan Kesultanan Andalusia, mengadopsi mazhab ini dalam sistem hukumnya. Hingga saat ini, mazhab Maliki masih menjadi mazhab resmi di beberapa negara, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, dan sebagian wilayah Afrika Barat. Selain dikenal sebagai ulama besar,
Imam Malik juga memiliki akhlak yang sangat mulia dan disegani banyak orang. Ia bukan hanya seorang yang cerdas dalam ilmu, tetapi juga sosok yang memiliki ketenangan, kebijaksanaan, dan sikap rendah hati yang luar biasa. Salah satu kebiasaan unik Imam Malik adalah tidak pernah menyampaikan hadis dalam keadaan tidak suci atau berpakaian seadanya. Ia selalu mandi, memakai pakaian terbaiknya, dan duduk dengan penuh ketenangan sebelum meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan rasa hormatnya yang sangat tinggi terhadap ilmu dan sunnah Nabi. Imam Malik juga dikenal sangat selektif dalam menerima tamu dan murid. Ia tidak sembarangan mengajar atau memberikan fatwa kepada siapa saja. Jika ada seseorang yang datang bertanya tanpa adab yang baik, maka Imam Malik tidak akan menjawabnya. Suatu ketika, ada seseorang yang datang dengan tergesa-gesa dan meminta fatwa darinya. Imam Malik pun menatapnya dan berkata, "Duduklah dengan tenang, karena ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya tidak diberikan kepada mereka yang terburu-buru." Kesabaran dan kebijaksanaan Imam Malik juga terlihat dalam caranya menghadapi perbedaan pendapat. Ia tidak pernah mencela ulama lain meskipun berbeda pandangan dengannya. Bahkan, ia pernah berkata, "Aku hanyalah manusia biasa. Pendapatku bisa benar atau salah. Oleh karena itu, periksalah pendapatku dan bandingkan dengan Al-Quran dan Sunnah." Kepribadian Imam Malik yang penuh keteguhan, tetapi tetap rendah hati inilah yang membuatnya begitu dihormati, tidak hanya oleh murid-muridnya tetapi juga oleh para penguasa dan ulama besar di zamannya. Setelah puluhan tahun mengabdikan hidupnya dalam dunia ilmu dan menjadi rujukan umat Islam, Imam Malik akhirnya wafat pada tahun 179 Hijriah, 795 Masehi, di Madinah, kota yang sangat dicintainya. Wafatnya Imam Malik menjadi kehilangan besar bagi dunia Islam, karena ia adalah sosok yang tidak hanya ahli dalam ilmu, tetapi juga seorang penjaga sunnah yang teguh dalam prinsipnya. Sebelum wafat, Imam Malik tetap aktif mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Meskipun usianya sudah semakin tua dan kesehatannya menurun, ia tetap berusaha memberikan ilmu dengan penuh semangat. Para muridnya pun semakin banyak, dan ajarannya terus berkembang hingga akhirnya menjadi mazhab yang dianut oleh banyak umat Islam. Saat kabar wafatnya Imam Malik tersebar, banyak ulama, murid, dan masyarakat yang berkumpul di Madinah untuk memberikan penghormatan terakhir. Ia dimakamkan di Janatul Baqi, pemakaman yang juga menjadi tempat peristirahatan banyak sahabat Nabi. Setelah wafatnya Imam Malik, ajarannya tidak mati begitu saja. Sebaliknya, ilmunya terus diwariskan melalui murid-muridnya yang kemudian menyebarkan mazhab Maliki ke berbagai wilayah. Hingga saat ini, kitab-kitabnya masih dipelajari oleh para penuntut ilmu dan menjadi rujukan dalam berbagai bidang fikih dan hadis. Meskipun telah wafat lebih dari 1200 tahun yang lalu, warisan ilmu Imam Malik tetap hidup hingga hari ini. Kitab Al-Muwatta, yang ditulisnya masih menjadi rujukan utama dalam bidang hadis dan fikih. Banyak ulama besar setelahnya yang terinspirasi oleh pemikirannya, termasuk Imam Syafi'i, salah satu muridnya yang kelak mendirikan mazhab Syafi'i. Bukan hanya kitab-kitabnya yang menjadi warisan berharga, tetapi juga prinsip dan metode pengajaran Imam Malik yang sangat hati-hati dalam menyeleksi ilmu. Hingga kini, banyak lembaga pendidikan Islam yang masih menggunakan pendekatan Imam Malik dalam memahami hukum Islam, yaitu dengan menggabungkan dalil yang kuat dan pendekatan yang realistis terhadap kehidupan umat Islam. Mazhab Maliki juga terus berkembang dan diterapkan dalam banyak aspek kehidupan Muslim di berbagai negara. Keistimewaan mazhab ini adalah kemampuannya untuk tetap relevan sepanjang zaman, karena dalam metodenya terdapat keseimbangan antara dalil dan kemaslahatan umat. Tak hanya itu, keteguhan Imam Malik dalam menghadapi tekanan penguasa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah keberaniannya dalam menolak tekanan politik menunjukkan bahwa ulama sejati bukan hanya pencari ilmu, tetapi juga penjaga kebenaran yang tidak mudah tergoda oleh dunia. Dari perjalanan hidup Imam Malik, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Imam Malik tidak hanya belajar dalam waktu singkat, tetapi menghabiskan bertahun-tahun untuk memastikan bahwa ilmunya benar-benar matang sebelum mengajarkannya. Kedua, menjaga prinsip dan kebenaran adalah bagian dari amanah ilmu. Imam Malik tidak tergoda oleh kedudukan atau tekanan politik.
Bahkan, ia lebih memilih menderita daripada mengorbankan prinsipnya dalam menyampaikan kebenaran. Ketiga, ilmu yang benar akan selalu hidup dan bermanfaat bagi banyak orang. Meskipun telah wafat lebih dari 1200 tahun yang lalu, ajaran dan karya Imam Malik tetap dipelajari dan menjadi pedoman bagi jutaan umat Islam hingga saat ini. Kisah Imam Malik ini mengajarkan bahwa menjadi seorang ulama atau pencari ilmu bukan hanya sekadar menghafal banyak kitab, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, keteguhan dalam prinsip, dan rasa hormat yang tinggi terhadap ilmu. Semoga kisah Imam Malik ini menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai ilmu dan menjalankan ajaran Islam dengan penuh kesungguhan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari kisah para ulama besar Islam. Wassalamualaikum.